Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitri, NIM 202012095. Saya dari kelas Komunikasi Bisnis 3B, Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi bisnis tentang materi yang berkaitan dengan komunikasi lisan. Langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama adalah pengantar dari komunikasi lisan. Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan seperti berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan seperti menulis dan membaca sangat penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini akan mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Komunikasi lisan dan tulisan. Manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan seperti mendengarkan 53% dan berbicara 16%, dibandingkan komunikasi tulisan yaitu membaca 17% dan menulis hanya 14%. Pengertian dari komunikasi lisan itu sendiri adalah penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap secara tatap muka atau melalui media seperti via telepon, dan lain-lain. Komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia, yaitu keterampilan antar komunikasi yang pertama kali dipelajari manusia, merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik. Berbicara efektif. Pelatihan berbicara efektif sangat sulit karena ada dua hal. Yang pertama yaitu manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik, dan yang kedua adalah kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis berbicara. Yang pertama berdasarkan situasi. Ada dua jenis yaitu berbicara informal dan berbicara formal. Contoh dari berbicara formal adalah tukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan lain-lain. Contoh dari berbicara formal adalah perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur, parlementer, dan bercerita. Yang kedua ada berdasarkan tujuan, yaitu berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Yang ketiga ada berdasarkan jumlah penyimak, contohnya berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Yang keempat ada berdasarkan peristiwa khusus, contohnya pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan berisi kata-kata perpisahan. Kelima berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Ada juga penyampaian berdasarkan catatan kecil dan penyampaian berdasarkan hafalan, yaitu ada naskah tapi sudah dihafalkan, sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Yang terakhir adalah penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Selanjutnya ada berbicara efektif. Yang pertama mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan terutama dalam mengkode materi ke dalam kata-kata lisan. Yang kedua, menyampaikannya dengan benar dan sesuai, dan yang terakhir mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif. Yang pertama dari segi bahasa. Berbicara itu harus efektif, tata bahasa benar, kosakatanya variasi.
Dari segi materi, harus jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Dari segi cara atau gaya berbicara, pengucapan, penampilan, dan gerak-gerik. Dari segi penampilan berbicara, postur tubuh, pakaian dan perhiasan, gerak-gerik. Dari segi hubungan dengan pendengar, yaitu mengenal, melibatkan, tidak berdominasi, menghargai, dan lain sebagainya. Dari segi suasana pembicara, yaitu harus membangun keakraban sesuai tujuan dan sesuai lingkungan. Selanjutnya yaitu mendengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, perhatian, memahami, dan mengingat. Mendengar itu sendiri adalah penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Perhatian itu sendiri adalah memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Memahami adalah pemberian makna pada yang didengar. Dan mengingat adalah menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening. Contohnya, ketika kita bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, dan nonton TV dan lain sebagainya. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kita kuliah. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis. Contohnya, sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar-benar salahnya, kekuatan kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan atau dalam sidang skripsi. Yang terakhir, mendengarkan dengan empati, mendengar yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Hambatan mendengarkan. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Sibuk hal lain yang tidak diberhubungan, seperti memaikan rambut, menggambar, dan mengobrol dengan temannya. Yang kedua ada sibuk dengan urusan eksternal, seperti memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan, atau melamun. Yang ketiga, mempertajam, atau sharpening, hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat ada asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, mendengar yang diharapkan, yaitu mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Yang terakhir yaitu mengefektifkan mendengarkan. Mengefektifkan mendengarkan ada 4 jenis. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Dan yang terakhir, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian presentasi dari saya tentang komunikasi lisan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada salah kata dan kurang tepat dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.